Mudah-mudahan amalan kita ini benar-benar kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan pahala tersebut menjadi tabungan pahala kita untuk kelak di akhirat nanti. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin, terutama di zaman ini. Islam yang rahmatan lil alamin. Tema ini sangat penting dengan maraknya tindakan-tindakan yang menyudutkan Islam, tindakan-tindakan yang menjadikan Islam terlihat sebagai agama yang keras, agama yang tidak menyayangi umat manusia. Dan ironisnya, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang termakan oleh syubhat, oleh logika-logika yang rancu, tapi terlihat itu kebenaran. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang merahmati, yang menyayangi seluruh alam semesta. Islam adalah agama yang benar-benar penuh dengan rahmat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sebagai rahmat untuk alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat dari Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena Islam datangnya dari Allah, Zat yang maha menyayangi hambanya. Dialah yang disebutkan di dalam surat Yusuf, wa huwa arhamur rahimin.
Dan Allah adalah zat yang paling penyayang. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku menyelimuti segala sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih, maka agama Islam yang datang dari Allah menjadi agama yang dipenuhi oleh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan seorang wanita dari tawanan perang mengambil seorang anak yang sedang menangis. Kemudian anak tersebut diambil oleh wanita tawanan tersebut, kemudian disusui. Kemudian anaknya diam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan ini, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian bisa membayangkan ibu ini melempar anaknya ke api?" Para sahabat menjawab, "Tidak mungkin. Selama dia bisa menyelamatkan anaknya tersebut dari api." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Demi Allah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Inilah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin Islam yang datang dari Allah tidak dipenuhi dengan rahmat, tidak dipenuhi dengan kasih sayang. Dan kasih sayang Islam ini sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Di antaranya saya misalkan beberapa rahmat Islam. Rahmat Islam terhadap alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Jangan kalian melakukan tindakan pengerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ini perintah, ini larangan, ya, larangan kepada seluruh umat manusia untuk merusak. Sehingga manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga alam semesta dengan baik. Inilah bentuk rahmat Islam kepada alam semesta, kepada alam sekitar. Sehingga tindakan apapun yang merusak alam sekitar, ya, tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan tuntunan, karena Islam memberikan rahmat kepada alam sekitar. Islam memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang memberikan kasih sayangnya, maka mereka akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berikanlah kasih sayang kepada semua yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasih sayangi oleh Allah yang ada di langit.
Kasih sayang adalah perintah di dalam Islam. Siapapun pantas untuk dikasih sayangi. Dan Islam memerintahkan memberikan kasih sayang kepada siapapun. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarhamin nas, la yarhamhullah azza wa jal." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayangnya kepada manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengasihinya. Manusia berhak untuk diberikan kasih sayang, dan itu anjuran di dalam Islam. Islam juga merahmati kaum muslimin. Kaum muslimin secara khusus sangat dirahmati oleh Islam itu sendiri. Agama Islam, ya, tuntunannya tidak ada yang memberatkan. Ada yang berat, tapi beratnya masih bisa dilakukan oleh manusia. Ini bentuk rahmat di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan di dalam agama ini tuntunan yang berat. Tuntunannya ringan, dirasakan ringan oleh manusia. Ini merupakan bentuk rahmat Islam kepada pemeluknya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Rahmat, kasih sayang kepada pemeluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak ada orang yang menyulitkan dirinya dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan oleh dirinya sendiri, karena dia mempersulit dirinya. Islam adalah rahmat bagi penganutnya, bagi kaum muslimin semuanya. Islam memberikan rahmatnya terhadap kedua orang tua. Oleh karenanya, Islam mewajibkan amal berbakti kepada kedua orang tua. Anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya, karena Islam memberikan rahmatnya kepada orang tua. Bahkan mengatakan kata-kata uf saja dilarang di dalam Islam. Karena Islam, ya, rahmatnya Islam ini sangat besar kepada kedua orang tua. Bahkan Islam memasukkan amalan atau tindakan durhaka kepada orang tua sebagai dosa besar yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Tidakkah kalian ingin kami beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Berbuat kesyirikan kepada Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tindakan durhaka kepada orang tua. Ini bentuk rahmat Islam kepada orang tua. Sebaliknya Islam juga memberikan rahmatnya kepada anak.
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang tuanya untuk mendidik anaknya dengan baik, jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga anaknya dari neraka, yaitu dengan memberikan pengajaran yang baik agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Barang siapa yang tidak merahmati anak kecil dan tidak tahu hak orang-orang yang tua, maka dia bukan golongan kami. Dia bukan dari golongan kami. Islam memerintahkan umatnya untuk merahmati, menyayangi anak-anak kecil. Bahkan di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anak kecil. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, aku punya 10 anak, tidak pernah sekalipun aku mencium mereka." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ini, Rasulullah mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dia tidak menyayangi anak kecil, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yatim mendapatkan rahmatnya Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu seperti ini. Sangat dekat, ya, sangat dekat ketika nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menanggung kehidupan anak yatim akan ditempatkan di tempat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Islam kepada anak kecil yang yatim. Islam juga memberikan rahmat kepada kaum wanita. Ketika kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ibtuliya minal banati bi syai' fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diberikan ujian dengan anak perempuan, ya, diberikan ujian dengan anak perempuan, kemudian dia bisa mendidiknya dengan baik, bisa menghidupinya dengan baik, maka amalan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kecil demikian. Ketika dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Berilah pesan-pesan kebaikan kepada para wanita ketika mereka menjadi istri. Islam juga memberikan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum linisa'ihim." Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ketika mereka menjadi ibu, Islam memberikan rahmatnya. Hak berbakti kepada ibu adalah 3 kali lipatnya hak berbakti kepada seorang ayah. Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru bapakmu. Rahmat Islam kepada seorang wanita yang menjadi ibu.
ketika wanita menjanda, Islam juga memberikan rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Orang yang menanggung kehidupan wanita janda dan orang miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Awil qa'imil laila as-sa'imin nahar, atau seperti orang yang selalu sholat di malam harinya dan selalu puasa di siang harinya. Inilah rahmat Islam kepada wanita. Saat kecil mendapatkan rahmatnya Islam, ketika dewasa mendapatkan rahmatnya Islam, ketika menjadi istri mendapatkan rahmatnya Islam, menjadi ibu mendapatkan rahmatnya Islam, bahkan saat menjanda pun mendapatkan rahmatnya Islam. Islam merahmati orang yang sakit. Makanya Islam mensyariatkan kepada orang yang sakit untuk berobat. Tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Islam menganjurkan kaum muslimin untuk menjenguk orang yang sakit. Ini rahmat Islam kepada orang yang sakit. Bahkan Islam memerintahkan kepada imam untuk sholat yang ringan. Sholat yang ringan ditakutkan ada makmumnya yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Apabila salah seorang dari kalian menjadi imam bersama manusia, maka hendaklah dia meringankan salatnya. Fa inna fin nasi dhaif. Karena pada manusia ada orang-orang yang lemah, was-saqim wadal hajah. Ada orang yang sakit, ada orang yang punya kebutuhan, ya. Ditunggu oleh kebutuhannya. Sehingga kalau sholat, ya, maksudnya di sini adalah sholat fardu, ya. Kalau sholat fardu, maka ya jangan terlalu lama. Karena ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang punya keperluan setelah itu. Sehingga jangan sampai sholatnya terlalu lama ketika sholat fardu. Islam memberikan rahmatnya kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin." Berikanlah kebaikan kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Karena mereka lemah, sehingga mereka pantas mendapatkan rahmatnya Islam. Islam juga memberikan rahmatnya kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ahsin ila jarik takun mu'mina." Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi mukmin yang sejati. Rahmat Islam kepada tetangga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Tidak boleh mengganggu tetangga. Inilah rahmat Islam. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lam." Tidak beriman kepadaku orang yang dia kenyang ketika malamnya dan dia tahu ada tetangganya yang kelaparan. Orang yang seperti ini tidak beriman kepadaku.
Kalau dia beriman kepadaku harusnya tidak demikian. Harusnya dia menyayangi tetangganya, memberikan sebagian makanannya kepada tetangganya yang kelaparan tersebut. Inilah rahmatnya Islam kepada tetangga. Islam merahmati pemimpin dan Islam juga merahmati rakyatnya. Kepada rakyat, ya, rahmat Islam terhadap rakyatnya dengan perintah-perintah agar pemimpin menjadi adil. Adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan naungan istimewa kepada seorang pemimpin yang adil, agar pemimpin terdorong untuk berlaku adil dan menyayangi rakyatnya. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah di hari kiamat nanti adalah imamun adilun, imam yang adil. Ini nantinya mendapatkan naungan istimewa dari Allah, dan imam yang adil ini, ya, akan merahmati rakyatnya. Islam memberikan rahmatnya kepada rakyat dengan adanya perintah kepada pemimpin untuk bersikap adil dan amanah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pemimpin pun, tidak ada seorang pemimpin pun yang mati dan ketika matinya, ya, ketika hidupnya dia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga. Diancam oleh Allah pemimpin yang demikian, agar pemimpin tersebut memberikan kasih sayangnya kepada rakyatnya. Sebaliknya, Islam juga memberikan rahmat kepada pemimpin dengan mewajibkan rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Dengarlah kata-kata pimpinan kalian dan taatlah terhadap perintah-perintah pemimpin kalian, karena sesungguhnya kalian diwajibkan, yang diwajibkan kepada kalian adalah kewajiban-kewajiban kalian, dan yang diwajibkan kepada pemimpin juga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada mereka. Intinya hadis ini bahwa kalian punya kewajiban, pemimpin punya kewajiban, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kalau pemimpin tidak melakukan, tidak menunaikan kewajibannya, maka mereka yang menanggung akibatnya. Rakyat juga demikian. Ketika rakyat tidak menunaikan kewajibannya, mereka juga akan menanggung akibat buruknya. Makanya apapun keadaan pemimpin kita, Islam memerintahkan kepada kita untuk mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik, yang tidak termasuk dalam kemaksiatan. Islam memberikan rahmatnya kepada para pekerja. Para pekerja, mereka orang-orang yang lemah. Makanya Islam memberikan rahmatnya kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "A'tul ajira ajrah qabla an yajiffa 'araquh." Berikanlah kepada pekerja, berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Jangan sampai, ya, seorang majikan
atau bos, ya, telat dalam membayar gaji seorang pekerja. Ini perintah di dalam Islam, dan ini merupakan rahmat Islam terhadap para pekerja. Dalam hadis lain, ya, pernah suatu ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah SAW, berapa kali aku harus memaafkan pekerja, pembantu? Rasulullah SAW diam, tidak menjawabnya. Orang ini bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kulla yaumin sab'ina marrah." 70 kali setiap harinya. Maafkan pembantu, maafkan pembantu, maafkan pembantu. Kalau dia salah, maafkan, maafkan. Kata Rasulullah SAW, setiap hari maafkan hingga 70 kali. Inilah rahmat Islam kepada pekerja. Islam bahkan memberikan rahmatnya terhadap seorang budak, hamba sahaya. Alhamdulillah sekarang, ya, kita tidak menemukan hal tersebut. Tapi di zaman dulu hamba sahaya sangat lemah sekali. Oleh karenanya Islam memberikan banyak rahmatnya kepada seorang hamba. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ittaqullah fima malakat aymanukum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan budak kalian. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu ay yu'tiqah." Barang siapa yang memukul wajah budaknya atau memukulnya, maka tebusannya adalah dengan memerdekakannya. Rahmat Islam terhadap seorang budak. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan hal ini. Islam memberikan rahmatnya kepada orang yang sudah meninggal agar dihormati, dimandikan dengan baik, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Kemudian setelah dikuburkan tidak boleh diinjak-injak kuburannya, harus dihormati. Rahmat Islam terhadap orang yang sudah meninggal. Bahkan Islam memberikan rahmat kepada pelaku kemaksiatan. Islam memberikan rahmat kasih sayangnya kepada pelaku kemaksiatan. Dengan apa? Dengan pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam menzalimi diri, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan kalian putus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha menyayangi. Kasih sayang Islam bahkan terhadap pelaku kemaksiatan. Bahkan Islam memberikan penjelasan bahwa orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dosa-dosanya akan diganti oleh Allah menjadi pahala. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa yang banyak, ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa yang banyak.
yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Pada hari kiamat nanti siksaannya akan dilipat gandakan dan dia di neraka dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amalan-amalan saleh. Apa kata Allah? Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya, ganti dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala. Bayangkan betapa besar rahmat Islam kepada pelaku kemaksiatan. Bahkan Islam merahmati hewan. Islam memberikan kasih sayangnya kepada hewan-hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh orang yang pantas untuk dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maka kalau kita melihat ya, ada orang-orang yang mengaku Islam tapi menyiksa orang untuk membunuhnya, maka ini jauh dari Islam. Islam tidak demikian. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh orang yang pantas untuk dibunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibh. Apabila kalian menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Hendaklah salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya agar sembelihannya tidak merasa kesakitan. Inilah Islam, memberikan rahmat bahkan kepada hewan-hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Kepada hewan kambing atau domba, kalau engkau menyayangi domba, maka Allah akan menyayangimu. Hewan tapi mendapatkan rahmatnya Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang perempuan yang disiksa di neraka. Apa sebabnya? Karena dia mengurung kucing, tapi dia tidak memberikannya makan. Akhirnya kucing tersebut mati kelaparan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada perempuan pezina, tapi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memberikan makan kepada anjing. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga karena menyayangi hewan. Ini anjuran dari Islam agar kaum muslimin merahmati hewan-hewan. Bahkan Islam memberikan rahmatnya kepada orang-orang kafir. Islam memberikan rahmatnya kepada orang-orang kafir. Saat aman, Islam tidak memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang baik dan mana yang batil. Mana yang lurus dan mana yang melenceng telah jelas. Makanya tidak ada paksaan dalam masalah memeluk agama. Islam tidak memaksa, hanya saja Islam menganjurkan. Makanya ketika ada orang kafir hidup di negara kaum muslimin, Islam tidak memaksa mereka masuk Islam, tapi Islam hanya memerintahkan kepada mereka untuk membayar jizyah. Dan jizyah tersebut bukan tanpa balasannya, bukan tanpa
sesuatu yang diberikan oleh kaum muslimin. Tapi jizyah tersebut diberikan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin menjaga mereka, mengamankan mereka, dan agar mereka tertarik untuk masuk Islam. Karena kalau dia membayar jizyah terus, ya, dia akan merasa berat. Kalau dia merasa berat, dia akan tertarik untuk masuk Islam. Tapi walaupun dia membayar jizyah tersebut, ya, dia tidak rugi. Kenapa? Karena Islam, ya, negara Islam akan menjaga dia agar dia aman di negara kaum muslimin. Islam memberikan rahmat kepada orang-orang kafir dengan dakwah. Makanya Islam mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian debat para ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kecuali dengan cara yang paling baik. Bayangkan rahmat Islam kepada orang-orang kafir. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Ketika jihad, ketika perang, Islam masih memberikan rahmatnya kepada orang-orang kafir. Makanya Islam melarang, ya, ketika jihad, benar-benar perang ini, perang yang sesuai dengan syariat. Islam melarang umatnya untuk membunuh para wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang-orang tua, membunuh rahib-rahib yang mereka semangat beribadah di rumah-rumah ibadah mereka. Islam melarang umatnya untuk menghancurkan gereja-gereja. Rahmat Islam bahkan kepada orang kafir, bahkan ketika sedang dalam keadaan peperangan. Inilah Islam. Oleh karenanya, ya, tindakan yang akhir-akhir ini marak dengan mengatasnamakan jihad, kemudian ngebom gereja, itu tindakan yang sangat jauh dari Islam. Tindakan yang sangat jauh dari Islam. Ada banyak dalil dalam Islam yang menentang perbuatan tersebut. Kalau mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya, berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan orang lain, bahkan pemerintah dikafirkan oleh mereka, maka kita bisa mengatakan bahwa ayat tersebut artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang kafir. Di dalam ayat ini tidak ada pengkhususan pemerintah. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Seharusnya yang kafir duluan adalah mereka, karena mereka tidak berhukum pada dirinya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka melanggar banyak sekali hukum Allah. Padahal sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, ayat ini, ya, mereka orang kafir maksudnya adalah kafir duna kufur, kafir yang asgar, tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Yang dimaksud dengan ayat ini demikian, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau mereka mengatakan bahwa ayat ini artinya adalah benar-benar kafir dan mereka menyelisih sahabat Ibnu Abbas, maka kita katakan mereka juga kafir dengan ayat ini. Kenapa? Karena mereka tidak menerapkan syariat Islam pada diri mereka. Lihat bagaimana mereka melanggar banyak ayat di dalam Al-Quran. Mereka tidak menerapkan ayat Al-Quran pada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kalian. Ternyata mereka membunuh diri mereka sendiri.
Ini menyelisih syariat tidak? Jelas menyelisih syariat. Jelas mereka tidak menerapkan syariat Islam pada diri mereka sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang-orang yang bunuh diri bahwa nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia bunuh diri. Di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, di neraka mereka akan disiksa dengan cara mereka bunuh diri. Yang bunuh dirinya dengan pisau, mereka akan diadab dengan pisau yang untuk bunuh dirinya tersebut. Yang bunuh diri ya dengan menjatuhkan dirinya dari gunung, nanti di hari kiamat ya di neraka juga demikian. Barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, nanti di neraka juga akan dihukum seperti itu, disiksa dengan cara yang sama. Makanya barang siapa yang membunuh dirinya dengan bom, maka di neraka nanti juga akan diadab dengan cara yang sama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, apapun itu, maka nantinya di hari kiamat akan disiksa dengan azab yang sama. Bom masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu apapun, masuk di dalamnya bom juga. Maka nantinya di hari kiamat dia akan diazab dengan cara yang sama. Ini yang pertama, menyelisih syariat dari sisi mereka membunuh dirinya. Dan bunuh diri ini mutlak dilarang di dalam Islam, baik dalam peperangan ataupun di dalam keadaan yang damai ya. Ini sama sekali dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua, di dalam tindakan mereka ada tindakan melukai orang lain. Karena dengan tindakan mereka banyak orang-orang di sekitar mereka yang terluka. Ini kezaliman tidak? Kezaliman. Mereka melanggar syariat dari sisi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ittaquz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman. Karena kezaliman tersebut akan mendatangkan banyak kegelapan di hari kiamat nanti. Kegelapan maksudnya adalah siksaan. Mereka menzalimi banyak sekali orang. Ya. Tidak hanya yang di sekitar mereka, kaum muslimin pun terzalimi oleh mereka. Banyak orang yang sekarang menjadi tersudutkan oleh ulah mereka. Ini kezaliman yang luar biasa. Dari sisi yang lain, yang ketiga, di dalam tindakan mereka ada tindakan membunuh orang lain. Tindakan membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu manusia saja tanpa alasan yang benar atau merusak, ya, dia membunuhnya dengan merusak, ya, dengan tindakan yang salah, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Di sini tidak dibatasi apakah dia muslim ataukah kafir. Man qatala nafsan, ya, kata-kata nafsan di sini nakirah. Dan ini dalam konteks syarat. Ya, dalam bahasa Arab itu berarti bahwa semua manusia masuk di sini. Makna umum, baik muslim ataupun kafir. Siapapun yang membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan, maka kalau dia membunuh satu orang, seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Dan tindakan mereka benar-benar, ya, sesuai dengan ayat ini. Benar-benar mereka membunuh orang lain.
Ini sangat menyelisih syariat Islam. Dengan demikian mereka melanggar syariat Islam, tidak menerapkan syariat Islam pada diri mereka. Kemudian yang keempat, tindakan mereka sangat merugikan kaum muslimin, juga menjadikan banyak kaum muslimin menjadi takut. Tindakan merugikan kaum muslimin ini sangat besar ya dosanya. Dan mereka menjadikan kaum muslimin takut. Tidak hanya kaum muslimin, yang non muslim juga takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "La yahillu li muslimin ay yurawwi'a muslima." Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti seorang muslim yang lainnya, ya. Tidak dibolehkan menakut-nakuti seorang muslim, dan mereka menjadikan kaum muslimin takut. Bahkan tidak hanya kaum muslimin, tapi juga orang-orang non muslim, orang-orang kafir juga menjadi takut ya, gara-gara ulah mereka. Dan yang kelima, yang menunjukkan bahwa tindakan mereka sangat jauh dari syariat Islam, karena di dalamnya ada tindakan berkhianat. Ada tindakan berkhianat terhadap perjanjian damai. Kita hidup di daerah yang damai, dan mereka mengkhianati perdamaian tersebut. Kepada orang kafir saja kita dilarang untuk mengkhianati perjanjian damai. Bagaimana kepada seorang muslim? Bagaimana kepada banyak kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dia dalam perjanjian damai, maka orang tersebut tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Padahal aroma surga tersebut bisa tercium sampai jarak 40 tahun perjalanan. Ya. 40 tahun perjalanan, ini perjalanan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu harinya biasanya 80 kilo. Ya, orang dahulu kalau berjalan sehari, ya, itu biasanya jarak yang ditempuh, ya, 80 kilo kurang lebih, ya. Bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Lipatkan ya jarak tersebut sampai 40 tahun. Orang yang membunuh orang kafir yang berada dalam keadaan ya perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga bisa tercium hingga jarak 40 tahun. Inilah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengkhianati perjanjian damai, ya. Makanya dari sini kita tahu bahwa tindakan mereka sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Sangat jauh dari ajaran Islam. Mereka tidak menerapkan syariat Islam itu sendiri pada diri mereka. Dan kalau mereka mengkafirkan orang lain dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir, maka merekalah orang-orang yang kafir tersebut. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah pada diri mereka sendiri. Mereka tidak menerapkan syariat-syariat Allah pada diri mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari fitnah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mencabut kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kajian ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.